You feel it once you see it, and you breathe it. It's unforgettable when you know it. Once you know it. Oke, semuanya selamat sore. Jadi hari ini kita ada di mana nih Pak Sony? Di Pantai Suluban, Uluwatu, Bali. Bali ya. Ya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa nih? Tentang kayak amanat agung gitu ya. Dan yang punya ide ini ada Pak. Boleh kenalan dulu Pak, saudara? Oh iya, salam semuanya. Saya Pendeta Petrus Tarigan. Puji Tuhan. Saya Sony Susilo. Siapa Pak? Sony Susilo. Ya, Sony Susilo. Oke, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bebas nih tentang sedikit Alkitab, di mana temanya hari ini itu tentang amanat agung. Menurut Pak Sony ini apa itu amanat agung Pak? Mungkin bisa dijelaskan singkat menurut pandangan Bapak. Amanat agung adalah pesan daripada Tuhan kita Yesus sebelum dia naik ke surga, apa yang harus kita lakukan di dunia ini setelah dia naik ke surga. Tugas utamanya, tugas yang paling agung, itu yang saya ngerti. Oke, jadi setelah Yesus naik ke surga dia titip pesan amanat agung itulah ya. Sebelum naik ke surga. Sebelum naik ke surga. Oke, kalau Pak Petrus sekalian nih karena hamba Tuhan, mungkin bisa dasar Alkitabnya di mana nih Pak Pet? Ya, dasar Alkitab amanat agung itu tentu Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Ya, dikatakan di sana, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka seperti apa yang Tuhan sudah ajarkan dalam hidup kita. Dan janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Oke, nah menurut Pak Pet nih, apakah sepenting apa sih amanat agung itu sendiri menurut pandangan Pak Petrus Tarigan? Ya, amanat agung itu sangat penting ya. Seperti tadi Pak Sony katakan bahwa itu adalah satu amanat yang agung yang memang harus dikerjakan oleh gereja. Dan yang paling penting karena disitulah garis finish daripada pelayanan gereja. Ya, makanya gereja itu tidak pernah menyelesaikan tugasnya sebagai gereja di dunia ini kalau tidak menyelesaikan amanat agung. Jadi intinya kalau amanat agung nggak selesai, gereja itu nggak menyelesaikan apa yang Tuhan suruh. Walaupun gereja banyak di Indonesia. Iya, walaupun gereja banyak, kegiatan banyak, program banyak, kalau tidak mengarah kepada penyelesaian amanat agung, ya maka kita sama dengan berjalan, berlari, tapi tidak mencapai garis finish. Oke. Begitu pentingnya. Jadi sangat penting lah ya. Iya. Kalau menurut pandangan Pak Sony sendiri, seberapa penting dan gimana nih biar amanat agung itu bisa terlaksana oleh gereja seperti yang Pak Pet sampaikan tadi bahwa gereja mungkin belum pada fungsinya. Memang udah ada gereja, artinya banyak gereja tapi tidak melakukan amanat agung. Menurut sudut pandang Pak Sony ini, amanat agung itu seberapa penting gitu? Oh, sangat penting ya, karena itu tugas utama ya, tugas utama pesan yang paling penting dari Tuhan kita harus terlaksana. Kalau nggak terlaksana berarti kita semua gagal. Gagal dalam arti kata sebagai murid Tuhan, sebagai hamba, kita gagal karena kita tidak melaksanakan tugas apa yang Tuhan suruh gitu ya. Tuhan suruh ya. Oke. Nanti akhirnya kita tidak mendapat upah. Oke. Baik. Nah, saya mau ke Pak Petrus lagi nih. Pak Petrus Tarigan. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa gereja itu kurang gitu ya. Bukan berarti tidak, berarti kurang melakukan amanat agung itu, melakukan penginjilan gitu kan. Nah, saya pengen tahu nih Pak, bagaimana sih agar gereja, atau kalau dalam Alkitab itu kan gereja kita nih Pak, diri kita sendiri. Nah, ini kan secara diri sendiri gitu ya. Nah, bagaimana gereja bisa mencapai goal gitu ya, bisa menyelesaikan amanat agung atau bahkan melakukan amanat agung itu Pak. Jadi bagaimana gereja melakukan amanat agung itu sendiri di bangsa Indonesia ini gitu Pak? Iya, jadi kalau gereja melakukan amanat agung, seperti tadi kan dikatakan jadikan semua bangsa murid Yesus. Nah, kata bangsa di sana itu mengacu kepada suku.
Suku ya. Ya, jadi suku-suku bangsa. Mungkin suku-suku yang ada di bangsa gitu. Ya, suku-suku yang ada di negara. Oke. Nah, jadi kalau kita ke Malaysia itu bangsa itu suku. Saya ini suku Batak. Saya ini dipanggil bangsa Batak. Oke. Ya, kalau suku Jawa itu bangsa Jawa. Saya suku Dayak. Ya, jadi bangsa Dayak. Kalau Pak Sony suku Chinese. Berarti bangsa Chinese. Bangsa Nah, Chinese. jadi justru Malaysia yang benar menerjemahkan kata bangsa. Berarti gini Pak, saya sedikit menyanggah bahwa yang perlu dimenangkan itu suku-sukunya gitu. Suku-suku. Karena memang wadah manusia itu adalah suku. Oke. Makanya ikatan suku itu lebih kuat daripada bahkan ikatan negara. Oke. Warga negara itu bisa dilepaskan, suku nggak bisa dilepaskan. Warga negara bisa ditambah, Oke. tapi suku nggak bisa ditambah. Oke. Jadi ikatan suku pada kita itu abadi. Bahkan kalau ikatan negara tidak abadi. Makanya saya katakan wadah manusia di mata Tuhan itu suku, bukan negara. Bukan negara. Nah, negara itu adalah wadah politik manusia. Oke. Tapi wadah manusia itu sukunya. Oke. Nah, jadi ketika dikatakan jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus, itu maksudnya sebenarnya jadikanlah semua suku. Suku. Iya, Murid menjadi Yesus. murid Tuhan Oke. Yesus. Nah, tadi kan Bapak bilang nih bahwa gereja belum pada fungsi, belum pada bagian melakukan penginjilan di suku-suku gitu ya. Iya. Sejauh ini setelah Bapak berjalan keliling, apakah sudah ada gereja yang mengarah pelayanan ke suku gitu Pak? Iya, jadi kalau di Yang Bapak ketahui kalau mungkin? di Indonesia itu sangat lambat untuk pelayanan pemuritan suku. Kira-kira apa masalahnya Pak? Kok terjadi Karena lambat? gereja Indonesia itu menerjemahkan amanat agung hanya sejauh church planting. Mungkin bisa dijelaskan Pak, just planting itu apa Pak? Pembukaan cabang gereja. Oh, Nah, makanya pembukaan cabang gereja di Indonesia itu luar biasa pesat. Ya, kita di Indonesia itu udah punya puluhan ribu gereja. Tetapi pembukaan gereja tersebut jarang atau hampir nggak ada di tengah-tengah suku. Nah, jadi amanat agung church planting yang dilakukan di gereja Indonesia itu sepertinya belum sejalan dengan amanat agung, dengan pemuritan suku. Nah, makanya sekalipun di Indonesia sudah ada puluhan ribu gereja, pemuritan suku yang katakan ada 1000 suku di Indonesia itu belum terjadi. Oke, saya nangkap nih Pak. Berarti bisa saya simpulkan, nanti kalau saya salah mungkin bisa disanggah bahwa gereja masih sebatas just planting. Mereka menganggap buka cabang baru itu sudah melakukan amanat agung. Iya. Tetapi yang Bapak maksud yang Tuhan mau itu sebenarnya ke suku. Iya, Oke. amanat agung itu adalah pemuritan suku. Oke. Bukan sekedar buka gereja yang banyak. Bukan sekedar buka Iya. gereja. Nah, kalau kita buka gereja di satu lokasi, di satu daerah, satu suku yang sama, ya itu hanya church planting. Oke, Pak, mungkin ditahan dulu Pak. Tahan. Saya mau ke Pak Sony nih Pak. Pak Sony, menurut Bapak nih, mungkin Bapak udah keliling-keliling juga ya, mungkin Indonesia, Bandung dan lain sebagainya gitu. Nah, sejauh pandangan Bapak di mata gereja, apakah gereja sudah melakukan amanat agung seperti yang disampaikan Pak Apet tadi, atau apa sih maksudnya, gereja itu udah pelayanan ke suku-suku belum sih menurut pandangan Bapak sendiri Pak? Kalau saya kira sih ada, tetapi masih jauh di bawah kemampuan ya. Jadi ada yang bergerak seperti itu. Tetapi secara umum masih belum. Cuman sudah ada. Sudah ada di mata Bapak, sudah ada gereja yang melakukan pelayanan ke suku-suku gitu ya. Oke. Tapi masih sangat di bawah. Oh, oke, sangat di bawah. Nah, mungkin gimana caranya biar gereja-gereja ini bisa melakukan amanat agung ke pelayanan ke suku-suku gitu Pak Pet. Jadi biar mereka bisa tergerak ke sana gitu Pak. Karena kan kalau di mata saya yang Bapak sampaikan tadi bahwa amanat agung itu buka gereja, buka cabang baru. Ya, kata di situ juga dibilang bahwa semua orang harus dimenangkan, semua orang harus dimuridkan. Kata orang merujuk kepada orang yang belum mengenal Yesus gitu Pak. Nah, jadi pertanyaan saya kepada Bapak ini, nah bagaimana agar gereja itu bisa melakukan amanat agung sesuai yang Tuhan mau gitu Pak? Iya, jadi pertama gereja Indonesia itu harus dulu bisa menerjemahkan kata bangsa itu dengan tepat.
ya, bahwa dikatakan tadi jadikan semua bangsa itu bermaksud jadikan semua suku. Begitu. Nah, bahkan bukan semua orang loh ya. Jadi yang Tuhan tuntut itu sukunya. Oke. Nah, makanya sebenarnya satu suku itu sudah jadi murid bukan kalau semua orang di suku itu jadi Kristen, bukan. Tetapi adanya perwakilan. Ya, adanya representasi dari orang-orang percaya yang berkualitas murid dari suku tersebut. Jadi kalau ada representasinya, ada perwakilannya seperti DPR-nya Indonesia begitu. Nah, kalau itu sudah dicapai, maka suku itu dianggap sudah jadi murid sebenarnya. Oke. Makanya bukan semua orang, tapi semua suku. Kita mesti jelas di sini. Mungkin bisa disampaikan juga Pak, apa kaitan antara amanat agung dengan suku? Apa kaitan kedua hal itu di mata Pak Sony? Apa kaitan antara amanat agung dengan suku, Pak? Ya sama aja Pak. Jadi amanat agung itu larinya ya ke suku Pak. Menurut saya sama aja. Jadi arahnya ke sana Pak. Jadi tujuan yang Tuhan mau amanat agung itu pelayanannya ke suku gitu ya? Ya ke suku, ke segala macam suku. Suku-suku yang belum percaya sama Tuhan gitu lah ya. Nah kalau sudut pandang Pak Pet nih, apa kaitan antara amanat agung dengan suku, Pak? Iya, amanat agung adalah pemuritan suku. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau ditanya kita apa itu amanat agung? Amanat agung adalah pemuritan kepada suku-suku, bukan sekedar buka cabang gereja. Oke. Nah, kecuali kalau cabang gereja itu dibuka di suku tersebut. Dan di Indonesia masih banyak sekali suku-suku yang belum menjadi murid. Ya, mungkin bisa disebutkan Pak. Ya, seperti yang kita layani di Bali, suku Bali Aga. Nah, kemarin kita juga ke suku Osing di Banyuwangi. Ada suku Tengger di Bromo. Ada suku Kangean di Madura. Ya, ada suku Melayu, ada suku Bugis. Wah, banyak sekali. Masih banyak suku-suku di Indonesia itu yang belum menjadi murid Kristus. Oke, iya kemarin sempat main pelayanan ke suku Bali Aga yang belum ada orang percaya di umat Kristennya gitu ya. Jadi intinya adalah saya tarik kesimpulan Pak, mungkin kalau salah nanti bisa disampaikan bahwa gereja kita orang percaya Yesus harus masuk ke suku yang belum ada percaya sama Yesus gitu ya, harusnya gitu ya. Itu bagian itu suku prioritas. Suku prioritas. Jadi harusnya gereja-gereja itu melayani suku-suku yang belum percaya. Contoh kayak mohon maaf nih kayak sukunya tadi Bali Aga. Belum ada gerejanya Bali Aga gitu ya. Harusnya seperti itu. Oke. Nah, saya pengen ke Pak Sony nih. Pak Sony, apa sih langkah-langkah menurut pandangan Pak Sony untuk melakukan penginjilan ke suku? Caranya gimana sudut pandang Pak Sony? Mungkin apakah pendekatan ketika dia sakit, mungkin datangi atau kunjung kasih sembako dan lain sebagainya. Menurut pandangan Pak Sony, biar amanat agung ini cepat selesai gitu Pak. Gimana caranya Pak? Mungkin biar ketika orang yang nonton ini mungkin ambil bagian cara penyelesaian amanat agung ini kepada suku-suku gitu Pak. Pertama kita harus bekerja dengan roh, ya, dengan kasih. Kita mengasihi mereka biar mereka ngerti kalau Tuhan kita itu baik, dan mereka akan respect. Bukan cuma datang kita tanyakan mau bertobatkah, bukan itu. Pertama kali kita mengasihi dulu. Kalau kita sudah mengasihi, orang akan lihat kita itu siapa, dan dari situ baru kita mulai masuk. Mulai masuk kalau mereka itu perlu Tuhan untuk diampuni dosanya. Manusia itu harus bisa diampuni dosanya, baru bisa selamat. Selama masih ada dosa, tidak mungkin bisa selamat. Karena manusia tidak bisa lepas dari dosa. Kita mesti sadarkan mereka. Jadi hanya Tuhan kita yang bisa mengampuni dosa. Karena kita berdosa dengan Dia. Nggak mungkin kita sendiri yang mengampuni diri kita. Jadi kita mesti sadarkan mereka itu. Baru nanti mereka kalau sudah tahu, nah mereka bisa minta ampun sama Tuhan kita. Dan mereka akan terima Tuhan sebagai juru selamat, penghapus dosa, Dia yang nanggung dosa kita. Gitu. Itu yang kita mesti arahkan. Tapi pertama mesti dengan kasih dulu.
Iya. Ya. Jadi intinya memperkenalkan kasih itu kepada orang-orang yang belum kenal sama Tuhan gitu ya. Kedua, kalau misalnya mereka perlu, baru kita sampaikan bahwa Tuhan Yesus itu begini, udah berkorban, udah mati buat kita gitu ya. Setelah mereka mau mengakui, mereka minta ampun dosa gitu ya Pak ya. Oke, mungkin bisa dilakukan dan langkah-langkah yang baik juga untuk bisa. Nah, kalau sudut pandang Pak Petrus sendiri nih, bagaimana nih langkah-langkah untuk menjalankan agar suku-suku itu menjadi murid, Pak? Nah, apa resiko yang dihadapi nanti kalau sudah menjalankan itu, Pak? Dan Iya. apa keuntungannya gitu, Pak? Iya, dasarnya tadi seperti Pak Sony bilang, kita tentu dasarnya kasih. Ya, kita mengasihi mereka, kita rindu mereka diselamatkan. Dan aplikasi daripada kasih itu kita berikan 3D. 3D. Ya, karena misi Apa tuh, Pak, Amanat 3D? Agung itu membutuhkan 3D. D pertama D itu pertama, doa. doa. Jadi kita harus banyak mendoakan mereka. Gereja-gereja mendoakan suku-suku Walaupun ini. belum pelayanan penginjilan langsung, Iya, setidaknya doa doa. dulu. Doa apa nih yang diangkat? Suku yang belum percaya? Ya, menyebut nama-nama suku itu didoakan. Untuk dapat datanya gimana, Pak? Ya, datanya di kita juga ada data. Bisa di WhatsApp nanti ya? Di pemerintah juga kalau mau diminta Di pasti Google ada data. juga ya? Ya, Oh, data iya. bisa didapat. Minimal doain dulu. Iya, Oke. berdoa. Setelah Nah, doa, baru yang kedua D kedua, berdaya. berdaya. Daya. Gimana nih, Pak? Daya itu artinya kita mulai mengutus orang. Mhm. Ya, mengutus SDM ke situ, entah pendeta, pengerja atau bahkan jemaat, artinya ada orang yang diutus ke suku tersebut. Oke. Nah, yang ketiga adalah dana. Artinya dibiayai. Dana. Dibiayai ya? Karena semua misi itu pasti membutuhkan dana. Oke. Ya, operasional misi juga apa hal-hal yang dilakukan di sana, semua juga akan membutuhkan dana. Dana. Jadi doa, daya, dana ini yang menjadi harga yang Resiko ketika ngejangkau suku yang belum ya, percaya. itu harga yang harus kita bayar untuk Oke. menjangkau semua suku itu. 3D itu prinsipnya. Oke, mungkin ini ada kaitan nggak sih Pak antara amanat agung seperti yang Pak Sony sampaikan di awal tadi, kaitannya dengan kedatangan Yesus? Karena tadi Pak Sony bilang di awal ini tugas yang harus kita lakukan. Amanat agung itu yang Tuhan titip sebelum dia berangkat ke surga gitu ya. Apakah ada kaitan dengan kedatangan nanti? Sudut pandang Pak Sony bagaimana Pak? Ini terakhir mungkin bisa ditutup sekalian Pak. Ya, kalau menurut Alkitab yang saya ngerti, kalau berita sudah disebarkan secara luas, itu Tuhan akan datang dan akan selesai semua dunia. Oke, baik. Jadi yang saya tangkap dari Pak Sony, kalau misalnya amanat agung suku-suku sudah dimenangkan, barulah Tuhan datang gitu ya. Seperti di awal dan di akhir gitu ya. Oke, menurut sudut pandang Pak Pet sendiri gimana nih Pak Pet tentang amanat agung ini? Apakah ada kaitan dengan kedatangan Tuhan itu sendiri atau gimana Pak? Ya, sangat berkaitan. Ya, karena tadi seperti Pak Sony bilang, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan amanat ini, perintah ini, untuk menjadikan semua suku menjadi murid. Bagi orang yang percaya harus menjalankan perintah itu gitu ya. Nah, setelah perintah itu selesai, maka dia akan datang kedua kali. Kalau sudah dilakukan Iya, pelayanan kalau suku. tugas itu sudah selesai. Oke. Jadi dapat dikatakan, kalau tugas pemuritan suku-suku belum selesai, maka Tuhan Yesus belum bisa datang kedua kali. Oke. Jadi kalau gereja kita rindu Tuhan Yesus datang kedua kali, mau tidak mau, sekarang atau nanti, kita harus selesaikan dulu ya menyelesaikan pemuritan amanat agung ya. Suku-suku. Suku-suku Iya, gitu ya. amanat agung. Di Indonesia sendiri itu banyak sekali suku-suku yang belum dimenangkan kayak gitu ya. Iya. Oke, Pak Bet, mungkin satu closing bisa disampaikan kepada orang-orang yang nonton video ini, bagaimana cara mudah selain 3D tadi untuk melakukan penginjilan itu, Pak? Mungkin satu detik. Iya. Ya, saya ingin mengajak kita semua, baik pendeta, pengerja atau jemaat, pengusaha-pengusaha Kristen, mari kita sama-sama menjalankan amanat agung dengan cara kita melayani suku-suku, khususnya yang ada di Indonesia, supaya semua suku-suku yang ada di Indonesia boleh menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau pemuritan suku sudah selesai, Israel akan dipulihkan. Dan kalau bangsa Israel dipulihkan, Tuhan Yesus akan datang kedua kali menyelesaikan segala perkara.
Oke, terima kasih nih Pak Petrus Tarigan buat waktunya. Pak Sony diberkatin terus Ya. dan Terima kasih. sama-sama ya. Feel it once you see it and you breathe it. It's unforgettable when you know it. Once you know it,